Walaupun terpisah, dia tetap satu. Walaupun tetap satu, dia ada tiga. Paham atau bingung? Ustadz Felix Xiao, seorang tokoh yang cukup terkenal di kalangan Muslim, yang konon katanya dia tadinya seorang Kristen, lalu kemudian beralih menjadi mualaf dan menjadi seorang Muslim. Banyak video yang diunggah oleh Felix Xiao ini terkait dengan serangannya terhadap kekristenan dan juga kitab suci orang Kristen, yaitu Alkitab. Tentu membuat para apologet tergelitik dan berusaha menjawab apa tuduhan, fitnahan yang disampaikan oleh Felix Xiao. Tentu untuk meluruskan semua ucapan dari Felix Xiao. Kali ini dia membuat satu pernyataan yang sebetulnya dia sendiri juga bingung menjelaskannya. Dia berkata bahwa Tuhan orang Kristen itu ada tiga, Bapa, Anak, Yesus atau Roh Kudus, tetapi satu. Apakah Anda mengerti? Para audiens yang mendengarkan dia ceramah tertawa. Ya, mungkin dapat sedikit kita tarik benang merahnya, mengapa kalau benar dulu dia seorang Kristen, mengapa dia menjadi seorang mualaf dan meninggalkan kekristenan. Mungkin dia bingung ya, memahami tentang doktrin Tritunggal, sehingga membuat dia beralih keyakinan menjadi mualaf. Nah, kali ini saya tidak menanggapi lebih jauh tentang apa yang dia sampaikan, namun kita akan mendengarkan penjelasan dari seorang apologet muda, Elia Miron, akan menjawab lugas dan tuntas semua pertanyaan yang disampaikan oleh Felix Xiao ini. Mari kita saksikan. Kisah yang menarik dari seorang mualaf Ustadz Felix Xiao berkaitan dengan pertanyaan seputar kekristenan yang menurut beliau cukup membingungkan. Namun tentu saja sebenarnya kebingungan itu berakar dari kurangnya belajar, kurangnya membaca dan menggali lebih dalam untuk mencari literasi yang mendukung. Namun meskipun demikian, mari kita kaji lebih dalam untuk menjawab kekepoan Anda dan siapapun mengenai pertanyaan yang dilontarkan dalam video tersebut bersama saya. Yang pertama mengenai pertanyaan siapakah yang menciptakan alam semesta, apakah Bapa, Firman, atau Roh Kudus? Beberapa orang kerap kali salah paham mengenai pengertian Allah Tritunggal yang esa, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Mereka berpikir bahwa Bapa, Firman, dan Roh Kudus yaitu doktrin Trinitas merupakan tiga Allah yang digabungkan menjadi satu, atau bahkan satu Allah yang dibagi-bagi menjadi tiga. Sehingga pemahaman yang keliru mengenai Tritunggal tersebut kerap kali memunculkan pertanyaan sebagaimana yang diajukan oleh beliau di awal video. Sejak abad pertama, yaitu sejak dimulainya era kekristenan, Bapak Gereja Theophilus dari Antioquia telah mengajarkan prinsip Tritunggal yang disebut dengan Triados, yang dalam perkembangan selanjutnya disebut dengan istilah Trinitas yang Kudus atau Hagia Triada. Di mana pengajaran Tritunggal yang dimaksud bukanlah mengenai pengajaran ada tiga Tuhan atau tiga Allah yang terpisah-pisah, yang kemudian dijadikan satu. Namun yang disebut Tritunggal adalah penjelasan sistematis dan teologis mengenai keberadaan yang ada di dalam diri Allah yang esa itu. Artinya Tritunggal tidak berbicara tentang jumlah Allah, tapi Tritunggal berbicara tentang bagaimana Allah yang esa itu.
Karena kekristenan sejak mulanya memang menyembah Allah yang esa. Bahkan dalam pengakuan iman kekristenan seperti pengakuan iman Nisea yang berbunyi, "Aku percaya kepada satu Allah yaitu Sang Bapa yang Maha Kuasa." Jadi dengan jelas sejak mulanya kekristenan memang menyembah Allah yang esa yang disebut dengan monoteisme Tritunggal. Di mana secara sederhana Allah Tritunggal berbicara tentang Allah yang esa yang disebut sebagai Bapa yang memiliki firman dan memiliki roh di dalam dirinya. Dia disebut sebagai Bapa bukan karena dia berjenis kelamin. Dia disebut sebagai Bapa karena dia merupakan asal-usul segala sesuatu, pemelihara segala sesuatu, dan disebut sebagai Sang Sumber. Nah, Sang Bapa ini di dalam dirinya dia memiliki akal budi, kecerdasan yang disebut sebagai firman atau logos dalam bahasa Yunani, dan juga memiliki roh. Di mana Allah yang esa, yaitu Sang Bapa tadi, menciptakan segala sesuatu itu melalui firman-Nya dan memberi hidup melalui roh-Nya yang kudus yang disebut dengan Roh Kudus. Nah, kembali kepada pertanyaan sebelumnya, lalu siapakah yang menciptakan alam semesta? Tentu yang menciptakan alam semesta yaitu Sang Bapa melalui firman-Nya dan menghidupinya melalui roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus. Jadi baik Bapa, firman atau anak, dan roh-Nya Allah atau Roh Kudus sama-sama berkarya di dalam penciptaan dan juga di segala pekerjaannya. Karena Bapa, Firman, dan Roh Kudus bukanlah sesuatu yang di luar dari Allah, tetapi yang di dalam diri Allah. Pertanyaan yang kedua mengenai kalau Yesus adalah Tuhan, lantas kenapa ia berkata, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku?" Waduh. Kita perlu mengetahui bahwa Yesus merupakan firman Allah yang inkarnasi di dalam daging. Dan kedatangan Yesus ke dunia ini adalah sebagai Mesias yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, ucapan Yesus di kayu salib, "Eli, Eli, lama sabachthani," merupakan penggenapan dari Mazmur 22, yaitu nyanyian rusa betina atau Ayelet Hasyakar, di mana seorang Mesias yang dinubuatkan oleh Daud harus mengucapkan "Eli, Eli, lama sabachthani." Dan ketika Yesus di kayu salib berseru sebagai "Eli, Eli, lama sabachthani," artinya memang dialah Mesias yang dinubuatkan oleh Raja Daud itu. Lalu kepada siapa Yesus mengatakan "Eli, Eli, lama sabachthani" tersebut? Tentu ia menyatakannya kepada Sang Bapa yang adalah sumbernya Yesus Kristus itu sendiri. Karena Yesus Kristus menurut pengakuannya sendiri berkata bahwa "Aku datang dan keluar dari Bapa." Karena Yesus adalah Sang Firman dan Bapa adalah Sang Sumber itu sendiri. Sehingga kesimpulan dari penjabaran saya adalah doktrin Allah Trinitas yang kerap kali disalahpahami bukanlah berbicara tentang jumlah Allah, tetapi Allah Trinitas berbicara tentang bagaimana Allah yang esa itu. Dan tentu tidak lupa saya selalu menyuarakan kepada teman-teman sekalian agar selalu mencari hikmat di dalam pemahaman akan Allah yang sejati. Karena kurangnya belajar, kurangnya hikmat seringkali membuat kita tersandung yang kemudian membuat kita menolak Yesus Kristus karena pemahaman dan juga filsafat yang kosong. Oleh karena itu, setialah di dalam Kristus karena hidup hanya ada di dalam Dia. Tuhan memberkati dan Shalom Aleichem.